Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang fluida dalam sistem biologi, pengertian fluida dan konsep tekanan. Fluida adalah zat atau entitas yang terdeformasi secara berkesinambungan apabila diberi tegangan geser walaupun sekecil apapun tegangan geser itu. Fluida dibedakan menjadi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis adalah fluida yang berada di dalam fase tidak bergerak atau diam. Atas fluida adalah dalam keadaan bergerak, tetapi tak ada perbedaan kecepatan antara partikel fluida tersebut, atau bisa dikatakan bahwa partikel fluida tersebut bergerak dengan kecepatan seragam sehingga tidak memiliki gaya. Selanjutnya fluida dinamis atau hidrodinamika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang zat, aliran atau fluida yang bergerak. Hidrodinamika yang khusus membahas mengenai aliran gas dan udara disebut aerodinamika. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan berubah bentuk, dapat dimanfaatkan jika diberi tekanan. Jadi yang termasuk ke dalam fluida adalah zat cair dan gas. Selanjutnya menjelaskan kerja jantung. Pada saat berdenyut, setiap ruang jantung menggedor dan darah masuk ke jantung. Selanjutnya jantung berkontraksi dan memompa darah keluar dari ruang jantung. Kedua, serambi berkontraksi dengan berelaksasi secara bersamaan. Dan kedua bilik juga menggedor dan berkontraksi secara bersamaan. Darah yang sudah mengandung sedikit oksigen dan mengandung banyak karbon dioksida, darah kotor, dari tubuh mengalir melalui dua vena berbesar, vena cava, menuju ke dalam atrium kanan. Setelah atrium kanan terisi darah, ia akan mendorong darah ke dalam ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis. Darah akan mengalir melalui pembuluh yang sangat kecil, pembuluh kapiler, yang mengelilingi kantong udara di paru-paru, menyerap oksigen, melepaskan karbon dioksida, dan selanjutnya dialirkan kembali ke jantung. Darah yang kaya akan oksigen mengalir di dalam vena pulmonalis menuju ke atrium sinistra. Darah kaya oksigen ini disirkulasikan ke dalam seluruh tubuh kecuali paru-paru dan sebagainya. Peredaran darah di antara bagian kanan jantung, paru-paru, dan atrium kiri disebut sirkulasi pulmoner karena darah dialirkan ke paru-paru. Darah dalam atrium sinistra akan didorong menuju ventrikel sinistra melalui katup atau mitral, yang selanjutnya akan memompa darah bersih ini melewati katup aorta masuk ke dalam aorta, arteri terbesar dalam tubuh. Selanjutnya menjelaskan prinsip fluida pada aliran darah manusia. Pada prinsip fluida, sistem aliran paralel memberikan tahanan total yang lebih rendah dibandingkan sistem tahanan serial dengan banyaknya sistem aliran darah yang paralel dalam tubuh. Tahanan pembuluh total yang harus dilewati oleh gaya kontraksi jantung tidak terlalu besar sehingga darah bisa mengalir secara optimal ke seluruh organ. Sebaliknya, susunan serial yang pada sistem vena porta hepatica menahan aliran darah sedemikian rupa sehingga kecepatan aliran darah di sekitar usus dan hepar tidak berlebihan demi mengoptimalkan penyerapan dan memprosesan zat-zat makanan di kedua organ tersebut. Prinsip lain yang berlaku pada fluida tubuh adalah keteraturan aliran dalam pembuluh. Jika aliran ini teratur disebut aliran
laminar, sementara jika aliran tersebut tidak teratur disebut dengan aliran turbulen. Banyak fenomena psikologis dan patofisikologis yang dapat dijelaskan sesuai aliran laminar maupun turbulen. Selanjutnya menjelaskan kerja pernapasan pada paru-paru, bisa dilihat di peta pemikiran ini. Selanjutnya menjelaskan prinsip fluida pada paru-paru. Prinsip lain yang berada pada fluida tubuh ada keteraturan aliran dalam pembuluh. Jika aliran teratur disebut aliran laminar, sementara jika aliran tidak teratur disebut aliran turbulen. Pada kondisi lain, misalnya tubuh mumer jantung, aliran darah yang sifatnya turbulen terjadi di sekitar katup jantung yang fungsinya tidak normal dalam membuka maupun menutup sehingga terdengar bunyi murmur tersebut. Pada murmur yang sangat parah, bunyi ini tidak bisa terdengar meskipun tanpa memakai stetoskop. Selain cairan turbulensi juga terjadi pada gas, bunyi aliran udara pernapasan dapat didengar jika terjadi turbulensi udara di sepanjang jalur udara pernapasan. Bunyi napas utama dan tambahan lebih nyata terdengar jika turbulensi semakin besar. Untuk memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu turbulensi, seorang fisikawan bernama Reynolds mengajukan suatu rumus yang memperhitungkan kecepatan aliran fluida, diameter pembuluh, densitas fluida, dan viskositas fluida. Penting untuk diingat bahwa fluida dalam tubuh manusia tidak terbatas pada cairan saja. Gas dalam tubuh manusia, misalnya udara pernapasan, juga bekerja mengikuti prinsip fisika fluida, di mana paru-paru terjadi pertukaran gas antara udara pernapasan di dalam alveoli dengan darah yang di pembuluh kapiler alveoli. Pertukaran gas ini terjadi sesuai dengan hukum Fick yang memperhitungkan kecepatan perpindahan gas dari suatu medium ke medium lain. Selanjutnya menguraikan prinsip fluida pada burung. Bisa dilihat di pemeta pikiran ini. Selanjutnya menguraikan kontinuitas pada ikan sumpit atau pemanah. Ikan sumpit adalah salah satu ikan air payau yang dapat hidup dipelihara di air tawar. Ikan ini selain memiliki warna yang indah, yaitu memiliki 4 warna, juga memiliki kemampuan untuk menyemprotkan air dari mulutnya, khususnya dalam merangsang serangga. Salah satu contoh serangga yang menjadi mangsa ikan sumpit adalah jangkrik. Sumber lain menjelaskan bahwa ikan sumpit adalah salah satu jenis ikan air tawar yang memiliki cara berburu lain dari lainnya. Jika biasanya ikan pemangsa berburu dengan cara mengejar dan mengoyak mangsanya, ikan ini bisa menembak mangsanya dari jarak 1-2 meter, dan semprotan dapat menjatuhkan mangsa yang berada di atas permukaan air. Sepuranya dapat menjatuhkan mangsa yang berada di atas permukaan air sehingga jatuh ke dalam air. Ikan ini banyak ditemukan di Sumatera serta ujung kulon yang cukup melimpah. Lingkungan hidupnya di daerah air payau. Keunikan ikan ini terdapat pada caranya menjatuhkan mangsanya yang berbeda dengan ikan-ikan lainnya. Ilmuwan menemukan bahwa mangsa ikan ini memiliki kekuatan sekira 10 kali berat tubuhnya untuk dapat tetap hinggap di daun atau tempat pijaknya. Ikan pemanah ini harus mampu menyerang target dengan cukup keras supaya bisa menjatuhkan ke dalam air. Selanjutnya menguraikan peran fluida pada fotosintesis tumbuhan. Proses fotosintesis adalah organel kecil dari tumbuhan yang disebut dengan kloroplas. Berkat kloroplas inilah makhluk hidup sekecil alga biru pun dapat berfotosintesis. Kloroplas mengandung pigmen klorofil yang menyebabkan warna hijau pada daun. Lalu seperti apakah bagian dalam sebuah kloroplas sehingga tubuh dapat mengerjakan kerja serumit dan sekompleks fotosintesis? Kloroplas adalah tempat berlangsungnya proses fotosintesis pada tumbuhan. Kloroplas memiliki 5 bagian utama, yaitu setroma, membran dalam, membran luar,
tilakoid grana. Kloroplas mempunyai membran ganda, yaitu membran luar dan membran dalam. Membran dalam dan membran dual kloroplas dibatasi dengan ruang antara membran atau intermembran. Membran ganda mengelilingi matriks fluida yang disebut dengan stroma. Menjelaskan konsep-konsep fisika pada proses naiknya air di akar sampai ke daun bisa dilihat di peta pemikiran ini.